Program berikutnya yang saya minta masukkan dalam kegiatan itu adalah membangkitkan kembali kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, keolahragaan, kesenian, keterampilan maupun kerohanian. Juga diminta setiap satu semester sekali diadakanlah satu pameran terbuka atau festival terbuka sebagai bentuk pelestarian budaya. Itulah barangkali yang dimaksud dengan program yang inovatif dan berani. Bisa ditambahkan apabila nanti ditemukan langkah-langkah yang lebih inovatif dimasukkan dalam program 2001-2002. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkinkah kita mampu melaksanakan program yang dimaksud tadi? Saya punya keyakinan mampu. Kuncinya adalah pada sumber daya manusia. Bagaimana dengan sumber daya manusia kita? Kalau dilihat dari data-data kepegawaian kita, khususnya untuk guru-guru yang ada di SMP Pancasila, ini semuanya sudah masuk dalam kategori guru profesional. Dibuktikan Bapak Ibu sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk sertifikasi. Ini menandakan kepada Bapak Ibu ini adalah seorang guru profesional yang perlu dihargai oleh pemerintah. Guru profesional di dalamnya mengikat adalah pribadi-pribadi yang dedikasi tinggi. Tidak hitung-hitung waktu untuk kepentingan menjalankan program dan mendidik anak. Rasa tanggung jawabnya tinggi, disiplin tinggi, suka belajar, kemampuan bekerja samanya juga cukup tinggi, dan lain-lain. Dari data ini, maka saya berkesimpulan, program yang dikembangkan oleh sekolah mesti akan mampu dilaksanakan. Tentu nanti dengan dukungan dari yayasan pula. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping pembelajaran akademis, saya meminta kepada sekolah agar pembelajaran yang menyangkut pengembangan karakter siswa juga dikembangkan. Baik itu yang masuk dalam kegiatan belajar di dalam kelas maupun di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan karakter siswa itu meliputi karakter ideologis Pancasila. Dalam hal ini, salam-salam Pancasila, entah itu di dalam kelas maupun di luar kelas, harus kita dorong dan dijadikan suatu kebiasaan. Begitu juga di dalam upacara bendera. Pembina upacara untuk bisa menyampaikan sila-sila Pancasila secara berurutan. Begitu juga di dalam pembinaan Dewan Guru. Juga untuk membuat satu program agar dilakukan pembinaan menyangkut wawasan kebangsaan maupun kepancasilaan kepada Dewan Guru dan karyawan.
Itulah barangkali harapan saya tentang program yang spektakuler, program yang progresif, yang diharapkan akan mampu membawa perubahan. Bahkan mungkin nanti ditemukan satu program-program yang inovatif, lebih dari yang tadi saya sebutkan, bisa dimasukkan. Saya berharap program ini juga harus di-cover dalam RKAS sekolah. Untuk itu, penyusunan RKAS sekolah, baik itu dari dana BOS maupun dana masyarakat, untuk bisa diperhitungkan mengcover kegiatan ini. Apabila dana yang dimiliki masih belum mencukupi, maka perlu dilakukan prioritas. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditangguhkan. Terakhir, barangkali saya harus membatasi diri karena medianya kurang tepat dan ini hanya bisa dilakukan dengan searah, artinya tidak ada tanya jawab karena melalui video, yaitu mengenai sarana prasarana. Sarana prasarana yang dimiliki oleh SMP Pancasila Jatilawang ini, yang didapat dari anggaran pemerintah maupun dari anggaran masyarakat, bernilai cukup tinggi sekali. Saya berharap agar jangan sampai sarana prasarana ini tidak terkelola dengan baik dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan siswa. Untuk itu, saya meminta kepada sekolah agar segera dilakukan reinventarisasi lagi dari semua sarana prasarana yang kita miliki. Keadaannya bagaimana? Apakah masih sehat, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat? Dan dibuatlah sebuah master plan dalam jangka 5 tahun dalam upaya pengembangan sarana prasarana sekolah, sehingga nantinya di dalam 5 tahun ke depan sarana prasarana sekolah sudah hampir mendekati semuanya standar. Itulah yang barangkali menjadi harapan saya, sehingga apabila nanti ditemukan juga barang-barang yang sudah tidak ada, segera lakukan upaya pembukuan dan diajukan untuk penghapusan barang. Titik berat utama adalah di dalam 5 tahun ke depan, perbaikan ringan gedung-gedung yang kita miliki, pemeliharaan taman dan pembuatan taman terasiring di belakang musola maupun di bawah, kemudian rehabilitasi toilet, baik itu toilet siswa maupun toilet guru, kemudian tempat parkir dan kantin. Saya mohon perhatian sekaligus ini untuk persiapan untuk menghadapi akreditasi yang barangkali kemungkinan bisa dilakukan tahun 2001 maupun 2002. Seluruh proses kegiatan program 2001-2002 hendaknya tersusun rapi dan teradministrasi di dalam pelaksanaan sebagai bentuk perekaman, entah itu rekaman tertulis maupun visual, untuk pembuktian ketika terjadi akreditasi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap di lain waktu, ketika nanti suasana sudah memungkinkan, kita masih terus membahas, mendiskusikan mengenai program ini secara tatap muka,
sehingga nanti akan tersusun program yang terukur dan rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka!